Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Setelah proses pemeriksaan kepada tersangka Alfie Maulana, hari ini kepolisian melakukan proses rekonstruksi kasus mutilasi di Surabaya. Seluruh proses reka adegan dilakukan di kos tempat pembunuhan di daerah Lidawetan, Lakasantri, Surabaya Barat. Informasi selengkapnya disampaikan jurnalis Metro TV Belinda Firda dan juru kamera Haris Ramadhani dari Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, itu adalah tersangka kasus pembunuhan di Surabaya dan memang ini adalah kasus mutilasi yang masih dalam pendalaman, di mana pengungkapan kasus ini bermula dari temuan anggota tubuh korban di Pacet, Mojokerto. Dan memang baru saja selesai proses rekonstruksi. Lebih dari 30 adegan diperagakan di TKP, ini berada di Surabaya Barat. Tadi rekonstruksi dimulai sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat dan baru saja selesai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ini artinya lebih dari 2 jam perkiraan untuk proses rekonstruksi di TKP. Dan untuk lebih jelasnya, pemirsa, kita langsung bertanya kepada Kasat Reskrim Polres Mojokerto, ada Pak Fauzan. Pak Fauzi Pratama. Pak Fauzi Pratama, bisa dijelaskan ini tadi ada berapa adegan yang direkonstruksi? Total adegan yang kita lakukan ada 37 adegan. Dimulai dari proses ketika pelaku atau tersangka ini pulang ke kosannya pada malam hari itu, kemudian dibukakan pintunya, pada akhirnya dibukakan pintunya oleh korban, sampai akhirnya pelaku melakukan serangkaian kegiatan sebagai upaya dia melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut. Kemudian juga dilanjutkan dengan kegiatan eksekusi mutilasi sampai dengan pembuangan ke Pacet dan dilanjutkan kembali ke kosannya untuk melakukan penghancuran daripada barang bukti yang ada. Sejauh ini apakah ada temuan barang bukti baru atau fakta-fakta baru ketika proses rekonstruksi? Dari proses rekonstruksi yang kami lakukan pada hari ini tidak ada. Semua yang ada di sini sudah kami ketahui pada saat proses pemeriksaan. Oke, kemudian selanjutnya ini proses rekonstruksi ini adalah bagian dari penyidikan ya? Proses selanjutnya seperti apa? Proses selanjutnya setelah kita laksanakan rekonstruksi, saya tetap akan memeriksa beberapa saksi yang memang belum kami dalami kembali, yang perlu kami dalami kembali. Kemudian saya pun akan memeriksa beberapa saksi ahli yang saya perlukan untuk melengkapi daripada berkas perkara kami. Kemudian setelah lengkap berkas perkara akan segera kami kirimkan ke kejaksaan. Singkat saja Pak, boleh disampaikan kira-kira motif dari akhirnya pelaku membunuh korban? Motif yang disampaikan oleh pelaku atau tersangka kepada kami pihak kepolisian adalah bahwa tersangka ini betul-betul merasa kesal. Tersangka sakit hati, emosi karena rasa kekesalan yang menumpuk atas perbuatan yang dilakukan oleh korban dan perilaku keseharian korban kepada tersangka, sehingga adanya peristiwa pada malam hari itu adalah trigger, sesuatu peristiwa yang men-trigger kepada pelaku sehingga pelaku meledak emosional sehingga tega melakukan perbuatan tersebut. Terima kasih Pak, kami tunggu terus update-nya untuk pengembangan kasus ini pemirsa, dan disinilah tadi proses rekonstruksi dan di depan pintu inilah bermula di mana tersangka sakit hati karena tidak dibukakan pintu selama 1 jam oleh korban. Nanti ya hasil rekonstruksi ini juga akan diserahkan dan akan berlanjut seperti apa kita akan ikuti. Dari Surabaya, Belinda Firda, Haris Ramadhani, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.